Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulizar selaku dosen pengampu mata kuliah e-logistik, kami dari kelompok 1 Sumatera akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Simulasi dan Optimasi Perencanaan Supply Chain tentang distribusi makan bergizi gratis di wilayah Sumatera. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Reda Karima dengan di belakang 074 dengan rekan-rekan saya. Saya Aisyah dengan NIM belakang 026. Saya Nabila Aurora dengan NIM belakang 044. Saya Birda Farid Utama dengan NIM belakang 063. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang table of contents-nya dulu. Yang pertama, kita akan membahas introduction, yang kedua data distribution, yang ketiga eksperimen dan analisis, yang keempat kesimpulan. Untuk introduction-nya itu sendiri, di sini ada 3 poin utama, yaitu stunting dan malnutrisi masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama di wilayah terpencil. Dan pemerintah meluncurkan program distribusi makanan bergizi gratis untuk anak-anak di sekolah, posyandu, dan puskesmas. Tantangan besar dalam perencanaan program distribusi yaitu ada geografis Indonesia, ada infrastruktur yang terbatas, biaya logistik yang tinggi, dan risiko bencana alam. Untuk tujuan dan ruang lingkupnya itu sendiri, tujuan terdiri dari 4 poin, yaitu merancang sistem distribusi logistik dari makanan bergizi menggunakan logistik. Yang kedua, mengoptimalkan biaya dan layanan distribusi. Yang ketiga, menganalisis performa sistem saat normal dan situasi terganggu. Dan yang terakhir adalah yang keempat adalah memberi rekomendasi logistik yang berkelanjutan. Untuk ruang lingkup sendiri, untuk wilayahnya kita fokus ke Pulau Sumatera di Indonesia. Untuk titiknya itu ada satu supplier, minimal satu supplier, minimal 2 sampai 3 distribusi center, lalu 5 sampai 10 titik konsumen. Untuk mode transportasinya ada 3 pilihan, darat, laut, dan udara. Untuk tahap distribusinya kita fokus hanya di tahap distribusi, bukan di produksi. Dan untuk yang terakhir adalah minimal kita memberi 5 skenario gangguan di analisis distribusinya. Selanjutnya untuk data distribusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Raida. Selanjutnya ada data sistem distribusi, di mana yang pertama ada data supplier. Di sini kita memakai dua supplier, yaitu ada supplier Arosuka dan Muaro Sijinjuang. Terus yang kedua, kita ada data distribution center. Di sini kita memakai 3 DC. Ada DC Dadok Tumbuh Hitam, DC Solok, dan DC Sawah Lunto. Terus selanjutnya ada data konsumen. Di sini kita terdiri dari 18 konsumen, di mana konsumennya ini terdiri dari SD-SD negeri di sekitaran DC dan supplier di daerah tersebut. Terus demand untuk di setiap konsumennya itu kita ada sebanyak 50. Oke, selanjutnya ada kendala yang dihadapi atau event yang kita gunakan. Yang pertama di sini kita ada 6. Yang pertama ada konsumen DC sawah lunto menolak atau permintaan sama dengan 0. Kedua, DC dadok tunggul hitam itu mengalami kendala transportasi truk sehingga meningkatkan waktu lead time. Terus yang ketiga di sini kita ada DC solok yang tutup. Keempat, ada overload permintaan di DC sawah lunto yang mencapai 50% dikarenakan DC solok yang tutup. Terus yang kelima di sini ada bencana alam tsunami di rute DC dadok tunggul hitam ke customer. Dan yang terakhir di sini kita menggunakan adanya keterbatasan anggaran DC Dadok Tunggul Hitam karena bencana alam hingga 100.000. Kemudian untuk transportasi di sini kita menggunakan satu yaitu hanya truk di mana biayanya itu sebesar 500 per kilometer per paket. Terus di sini selanjutnya ada biaya operasional DC-nya di mana wilayah kita sendiri adalah Sumatera dengan biaya per bulannya itu sebesar 1 miliar. Kemudian di sini kita menggunakan periodenya dari 1 Januari hingga 31 Desember. Kemudian untuk revenue di tiap konsumennya itu kita menggunakan 5.000 per pieces dan ada facility expenses di tiap DC-nya itu ada 50.000 per hari dan yang terakhir ada product cost-nya sebesar 10.000 per pieces, production cost-nya sebesar 3.000 per pieces, dan selling price-nya sebesar 20.000 per pieces. Baik, selanjutnya ada eksperimen dan analisis, boleh di next.
Yang pertama ada visualisasi jaringan distribusi. Di sini dilakukan visualisasi awal untuk memahami struktur spasial sistem logistik menggunakan e-logistik. Di sini modelnya memuat dua supplier dari Arosuka dan Muara Junjung, 3 DC dari Dadok Tunggul Hitam, Solok, sama Sawah Lunto, dan 18 titik konsumen yang mayoritas sekolah dasar di Sumatera Barat. Hasil visualisasinya menunjukkan titik konsumen terkonsentrasi di sekitar Padang, Solok, dan Sawah Lunto. Kemudian sebagian konsumen terhubung ke lebih dari satu DC sehingga terjadi overlap penugasan. Sama yang terakhir, jarak supplier ke DC itu bervariasi sehingga diperlukan optimasi alur logistik. Struktur awal jaringan cukup sesuai dengan secara spasial, namun perlu ditingkatkan melalui tahap greenfield analysis dan network optimization untuk mencapai efisiensi biaya dan keseimbangan beban antar fasilitas. Boleh di next. Selanjutnya ada tahapan greenfield analysis. Yang pertama ada masukan customer, kemudian masukan demand, kemudian masukan distribution center atau DC, kemudian melakukan location group, kemudian Anda melakukan masukan periods. Boleh di next. Selanjutnya yang keenam ada masukan produk, kemudian masukan supplier, kemudian jalankan eksperimen dengan pengaturan yang tertera pada gambar. Kemudian ada hasil eksperimen dan gambar map yang sebelum eksperimen dan setelah eksperimen. Di next. Selanjutnya ada analisis greenfield analysis. Di sini greenfield analysis memberikan gambaran strategis terkait penempatan fasilitas distribusi yang efisien secara geografis. Meskipun di 3 lokasi awal itu sudah cukup dekat dengan klaster permintaan, tapi dari hasil GFA-nya menunjukkan adanya alternatif lokasi yang lebih optimal, yaitu di Muaro Junjung dan Arosuka. Nah, penempatan ini tidak hanya mengurangi jarak distribusi, tetapi juga membuat cakupan layanan lebih terfokus tanpa tumpang tindih. GFA menjadi dasar penting untuk desain jaringan distribusi MBG yang efisien dan siap dioptimalkan lebih lanjut melalui network optimization. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Aisyah. Selanjutnya kita masuk ke network optimization, teman-teman. Kemudian di sini kita stepsnya langsung ke bagian masukkan groups. Jadi untuk steps memasukkan customers, demand, distribution centers, location groups, period, product, ataupun supplier sudah ada di GFA. Jadi tidak diulangi lagi di bagian sini, walaupun nanti ketika di dalam any logistiknya tetap harus dimasukkan. Jadi yang pertama ini ada memasukkan group, yaitu mengelompokkan untuk konsumen, DC, dan supplier. Kemudian ada masukan production, yaitu kapasitas produksi yang ditetapkan di seluruh DC dengan biaya 3.000 per unit produk. Lalu next ada untuk memasukkan produk flows, lalu vehicle types, facility expenses, pets. Kemudian kita akan melakukan eksperimen dengan settingan yang ada di gambar. Lalu di sebelah kanan ada hasil eksperimennya. Boleh di next. Ini ada map sebelum eksperimen yang kiri dan map sesudah eksperimen di kanan. Terdapat perbedaannya. Oke, boleh di next. Jadi untuk kesimpulan dari network optimization ini sendiri, jadi yang pertama adalah total aliran produk itu didapat sebesar 328.500 pieces. Kemudian untuk revenue-nya didapat hampir sekitar 1,6 M. Lalu total profit-nya juga 585 juta. Kemudian untuk total biaya logistik yang ada di 1 M-an juga. Lalu untuk demand fulfillment-nya ada di angka 100%. Lalu flow duration optimalnya itu ada di 18 hari. Jadi eksperimen ini menunjukkan efisiensi tinggi dalam distribusi makanan bergizi melalui pemilihan jalur dan fasilitas yang optimal. Beberapa DC tidak digunakan sepenuhnya, dan rute pengiriman lebih terkonsentrasi untuk menekan biaya. Jadi sistem juga secara otomatis ini akan menyesuaikan jalur transportasi dan kapasitas kendaraan agar sesuai dengan demand setiap titik sekolah. Boleh di next.
Boleh Oke, tolong di next. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke tahap simulation eksperimen. Nah, di simulation eksperimen ini kita tetap menggunakan data dari network operation, cuman di sini kita menambahkan data dari time windows, data shipping sama data inventory. Time windows ini data apa namanya operasi dari fasilitasnya itu sendiri dan berapa lama apa namanya berapa lama fasilitasnya itu beroperasi selama seminggu gitu. Jadi supplier itu masuknya ke loading and dispatching, all distribution itu masuknya ke processing order yang memproses order tersebut dan customer ini masuknya tuh ke receiving dan unloading. Nah, untuk harinya itu 5 hari per minggu untuk hari apa namanya untuk hari operasinya. Nah, untuk data shipping ini kita seperti untuk data pengiriman shipping gitu atau pengantaran. Nah, source-nya itu dari DC ke customer sama dari supplier ke DC gitu ke distribution center. Vehicle type-nya karena di sini kita menggunakan satu moda yaitu truk. Jadi semua vehicle type-nya itu adalah truk. Nah, untuk days of week-nya itu yaitu 5 5 hari per minggu gitu. Nah, untuk data inventory-nya kita masukin juga di sini karena dalam kasus terdapat kapasitas maksimal paket per hari di pulau di ketentuan Pulau Sumatera, maka kita dimasukkan ke polisi parameternya yaitu kuantitinya itu 1.500 gitu. Jadi semua facility di distribution center untuk memproduksi produknya yaitu kuantitinya adalah kapasitasnya adalah 1.500. Nah, terus di sini hasil simulation eksperimen itu ada dua, yaitu hasil simulation eksperimennya dan hasil risk analysis eksperimennya. Buat hasil simulation eksperimen di tahap sebelum dimasukkan suatu skenario atau suatu event, total pengeluaran sebesarnya itu adalah 16,6 miliar. Dan ini adalah kerugian besar, sekitar 15 miliar dari total pendapatan sebelumnya di network operation itu adalah 1,6 miliar. Nah, biaya terbesarnya itu adalah dari pengadaan persediaan atau inventory spend yang mencapai lebih dari 16,3 miliar tersebut. Nah, untuk hasil risk analisisnya, operation simulasi ini menjaga service level pada angka 99,2%. Baik dari sisi jumlah pesanan, produk maupun pendapatannya itu sendiri. Nah, bahkan di skenario resiko atau ELT, angka service level itu tetap konsisten di angka 100%, yang berarti sistem tetap mampu memenuhi permintaan dari pelanggan itu sendiri. Nah, untuk hasil pada petanya, untuk di simulasi operasional itu tidak ada bedanya dari sesudah dan sebelumnya. Lalu di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sistem logistik ini tuh sudah cukup baik dalam menjaga pelayanan, tapi dari sisi biaya sama efisiensi operasionalnya masih harus banyak yang diperbaiki. Perlu pendekatan yang lebih seimbang antara kemampuan melayani dan kemampuan menekan biaya agar sistem benar-benar layak diterapkan pada kondisi existing atau kondisi nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tahap analisis perbandingan antar risiko, di mana kita memakai 6 skenario tadi. Yang di sini ada skenario pertama, yaitu konsumen DC selalu untuk menolak atau permintaan sama dengan nol. Dapatkan hasil bahwa menyebabkan kerugian yang besar sebesar 15,5 miliar. Akibatnya ini dari biaya inventory yang sangat tinggi dan transportasi yang tinggi meskipun volume distribusi itu menurun. Di mana hasil dari analisis resikonya didapatkan meskipun service level tetap tinggi di angka 99% dan waktu pengirian lama hanya 6 hari, sistem ini tetap tidak adaptif terhadap perubahan permintaan. Boleh next? Yang kedua di sini ada simulasi skenario di mana boleh ke sebelumnya? Oke, di mana DC Dodok Tunggul Hitam mengalami kendala transportasi truk sehingga meningkatkan waktu lead time. Hasil yang didapatkan bahwa mengakibatkan kerugian sebesar 15 miliar dari total biayanya sebanyak 16,6 miliar dengan pendapatannya itu sebesar 1,6 miliar aja. Nah, biaya inventory sangat tinggi juga dan transportasi yang juga sangat tinggi. Dapatkan hasil resiko analisisnya itu service level di angka 99,2% dan waktu pemulihannya selama 6 hari. Didapatkan bahwa sistem ini masih belum efisien secara biaya. Gitu. Boleh next?
Nah, yang ketiga di sini ada DC Solok tutup, di mana didapatkan hasil bahwa kerugiannya itu mencapai 9,5 miliar dari total biayanya itu sebanyak sebesar 11,1 miliar dengan pendapatannya itu 1,6 miliar. Nah, di sini juga didapatkan bahwa biaya terbesar itu berasal dari inventory dan transportasi, di mana hasil analisis resikonya juga didapatkan service levelnya itu tetap tinggi di angka 99,2% dan waktu pemulihannya selama 6 hari. Namun efisiensi operasional juga tetap terganggu. Baik, next. Yang keempat, ada overload permintaan DC sawah lunto yang mencapai 50% dikarenakan DC soloknya itu tutup. Didapatkan hasil kerugian yang tercatat itu sebesar 9,2 miliar dari total biayanya sebanyak 11,1 miliar, dengan beban terbesarnya itu sama ada di inventory yang mencapai 10,9 miliar. Nah, dari hasil risk analisisnya itu didapatkan service levelnya itu tetap di atas 99%, tetapi waktu pemulihannya itu meningkat menjadi 7 hari yang menunjukkan bahwa adanya penurunan responsivitas. Boleh next. Kemudian ada skenario kelima di mana bencana alam tsunami di rute DC Duduk Tunggul Hitam ke customer didapatkan hasil mengakibatkan kerugian sebesar 15,6 miliar dari total biaya operasionalnya itu yang mencapai 16,6 miliar dengan pendapatannya yang hanya 1 miliar saja. Kemudian biaya terbesarnya juga masih sama dari inventory dan transportasi, dan didapatkan hasil analisis resikonya itu service levelnya tetap 99% dan waktu pemulihannya itu membaik menjadi 6 hari yang dimana menunjukkan ketahanan yang baik. Boleh next. Di sini ada skenario terakhir, ada skenario ke-6 di mana adanya keterbatasan anggaran DC Dodok Tunggal Hitam karena bencana alam hingga 100.000, di mana hasilnya didapatkan bahwa kerugian yang tercatat itu sebesar 15,6 miliar dari total biayanya itu mencapai 16,6 miliar. Sementara pendapatannya itu hanya mencapai 1 miliar saja. Nah, terus masih sama, biaya terbesarnya itu berasal dari biaya inventory dan juga transportasi. Terus hasil dari analisis resikonya itu service levelnya tetap di 99% dan waktu pemulihannya juga sama selama 6 hari. Di mana di sini disimpulkan bahwa diperlukannya strategi pengelolaan anggaran yang lebih adaptif agar sistem tersebut tetap efisien dalam kondisi yang darurat. Boleh next. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk ini kami berhasil membuat jaringan 3 tingkat ini, yaitu cakupannya ada 2 supplier, 3 DC, dan 18 titik distribusi di Sumatera. Kemudian melalui GFA dan Network Optimization rute distribusi sudah optimal dengan jarak tempuh minimum. Namun, pada hasil simulasi didapatkan biaya inventory yang sangat tinggi. Lalu, simulasi juga menunjukkan service level tetap tinggi, yaitu lebih dari 99%, bahkan saat gangguan. Namun, terjadi lonjakan biaya besar hingga menyebabkan kerugian operasional. Selanjutnya, yaitu efisiensi armada masih rendah, yaitu utilisasi hanya 49,5%, menyebabkan pemborosan biaya per item dan per pesanan. Lalu yang terakhir, yaitu sistem menunjukkan ketahanan layanan tinggi, tetapi belum efisien secara finansial dan operasional. Lalu untuk saran yang bisa kami berikan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem, yaitu yang pertama adalah melakukan optimalisasi lokasi DC berdasarkan analisis spasial. Kemudian, memperbaiki manajemen inventory, lalu perbaiki utilisasi armada dengan penjadwalan dan konsolidasi pengiriman, kemudian menyiapkan rute dan fasilitas cadangan untuk kondisi darurat, dan yang terakhir itu menggunakan sistem digital real time dan mengintegrasikan prinsip green logistics. Baik, sekian dari presentasi tugas besar e-logistik yang dapat Kelompok 1 Sumatera sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.